wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibitallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah, jamaah muslimin nurul iman yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat taufiknya, rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, pertolongannya. Kita setelah selesai melaksanakan kewajiban berupa sholat subuh berjamaah, disambung kemudian dengan mudzakarah, insya Allah gak lama ya, sekitar 7 menit saja. Jadi kalau selesai 7 menit saya belum selesai, bisa protes atau pulang duluan ya, silakan aja kalau berani ya. Ya ini catatnya malaikat itu. Tadi Ustadz Nuli berkata nikmat iman, nikmat Islam. Sebenarnya kita tuh bersyukur tuh, ngerti gak sih? Nikmat Islam tuh apa sebenarnya? Yang kita bilang mari sama-sama bersyukur, Allah pasti memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat umur. Nikmat Islam tuh apa? Masih beragama Islam. Iya, tapi apa hikmah di balik nikmat Islam itu? Nikmat Islam itu begini, Bapak udah jadi Islam, setiap perbuatan baik sekecil apapun Allah catat, dan perbuatan jahat dibalas dikasih dosa. Tapi kalau umat lain selain Islam, perbuatan baiknya nggak Allah catat, Allah balas di dunia aja. Jadi beruntungnya kita begitu, kita setiap berbuat baik punya tabungan simpanan untuk akhirat. Ini Al-Quran yang bilang, wa may yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak diterima darinya amalnya. Sia-sia, karena bukan Islam. Itu nikmat paling awal yang Islam itu. Jadi kita sekarang gerak-gerik kita, setiap detik napas kehidupan kita, gerakan kita yang baik-baik, selain Allah catat, Allah simpan, Allah lipat gandakan pahalanya. Amin. Khususnya bagi yang udah Islam, beriman pula. Karena di dalam ruangan ini saja sudah terdaftar orang-orang beriman ini. Amin. Nabi berkata, "Idza ra'aitumur rajula yastadul masjidah," jika kamu melihat ada orang laki-laki datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa dia udah beriman. Jadi kita beriman, amin. Beriman, dan ini gak sembarangan, gak semua orang bisa melakukan seperti ini. Datang ke masjid, wudu, malam mandi junub, ya junub ya. Namanya malam minggu pasti junub kan. Tahu aja. Iya, tahu. Mandi dingin-dingin, ruangannya AC, mandi pulang, ke masjid jalan. Itu merupakan prestasi atas taufik dan inayah Allah. Kalau Allah nggak kasih hidayah sama inayah, nggak bakal dapet. Jadi anda semua beruntung nikmat iman wal Islam. Pagi ini saya mau memperkenalkan, atau mungkin kalau udah kenal, mau mengingatkan kembali istilah zolim. Dalam Quran tuh banyak istilah, ada kafir, munafik, fasik, zolim, sodikin, ya. Sekarang zolim. Dalam pikiran bapak-bapak semua, apa kata yang mendekati pengertian zolim? Jahat. Yang lain Pak? Zolim. Semena-mena. Jahat semena-mena. Apalagi Pak? Penindasan. Alhamdulillah, penindasan. Jahat semena-mena. Waduh, banyak Pak. Baik, karena zolim itu bahasa Arab. Iya, bahasa Arab ya. Maka kita ambil dulu takrifnya, makna bahasa.
Ya, kalau kita mau mengetahui arti sesungguhnya zolim itu, kita dekati dari mana bahasa. Zolim asal katanya zuluman, artinya gelap. Dalam Al-Baqarah ada tuh. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Falamma adza'at ma haulahu, ketika api itu menerangi sekelilingnya, saballahu binurihim, Allah membiarkan api itu. Wa tarakahum fi zulumah, dan Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan. Jadi zolim itu artinya mana bahasanya zulumah, gelap, artinya ketiadaan cahaya. Dalam makna bahasa yang lain, zolim juga bisa berarti kekafiran. Zulumat itu kekafiran. Contohnya begini, Allah bicara masalah wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang beriman itu dari kekafiran menuju pada keimanan. Jadi zolim artinya yang kedua, mana bahasa artinya kekafiran. Zolim bisa juga berarti kesesatan. Rasulullah berkata begini, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, wal jahlun zulmun, dan bodoh itu sesat. Jadi zolim bisa berarti gelap, apalagi tadi kafir atau sesat. Nanti berangkat ke contoh-contoh ya nemu akhirnya yang diucapkan Pak Parmin tadi, Pak Rudi, Pak Asep, semua akan masuk. Tapi makna bahasanya zolim adalah gelap, kafir, dan sesat. Lalu kalau dari makna istilah zolim itu begini, jumhur ulama dalam kitab Tahzibul Lugha, zolim itu artinya wa usyai'in fi ghairi mawdu'i, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan dari zolim ini adil. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya namanya zolim. Contoh, Bapak punya sampah di tong sampah, dimasukin kulkas. Kira-kira boleh nggak? Boleh, kalau kulkas sendiri boleh. Tapi dia tidak menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, namanya zolim. Silakan Bapak taruh sampah di kulkas, simpan 3 bulan itu, nggak apa-apa. Tapi itu zolim namanya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna istilah yang pertama. Mana istilah kedua? Nah ini yang sering nih kita lupain. Zolim itu kata syarahnya Riyadhus Shalihin, zolim itu adalah naksus. Naksus itu bersifat kurang. Kurang itu minus, bersifat minus. Nah, maknanya kata ulama nih, maknanya adalah tarku wajibin wa imma fi'lu muharram. Zolim itu artinya meninggalkan yang wajib-wajib dan melakukan yang dilarang. Saya ulangi ya, zolim dalam makna istilah adalah meninggalkan yang wajib-wajib dan melakukan yang diharamkan Allah. Zolim. Jadi dari semua makna ini ya kita simpulkan bahwa zolim adalah perbuatan yang gelap, perbuatan yang membangkang, menyimpang dari syariat, namanya zolim. Kenapa tadi ada contoh dari Pak Rudi? Ada apa tadi Pak Rudi? Kejahat, masuk. Ada penindasan, masuk, semuanya masuk. Ya, karena itu semuanya perbuatan gelap. Nah, apa hukumnya zolim? Zolim hukumnya haram. Rasulullah menyuruh kita untuk menjauhi kezaliman. Iyyakum wa zulma, jauhilah kezaliman. Fa inna zulmatu yaumil qiyamah. Karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Jadi di hari kiamat orang-orang yang zalim itu nggak punya cahaya dan arahnya ke neraka jahanam. Jadi zalim itu hukumnya haram. Allah mengancam orang-orang zalim baik di dunia maupun di akhirat. Kata surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum
khassah. Takutlah kamu kepada azab, kepada hukuman Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim. Jadi kalau ada orang berbuat zalim di kampung sini, DMA, tapi orang lain itu enggak melarang, maka Allah peringatkan dalam Quran, takutlah kamu kepada satu azab yang saya timpakan karena ada orang yang berbuat zalim dan orang lain enggak melarang. Semua kena. Orang soleh kena, ustadznya kena semua. Jadi hati-hati. Kalau di satu kampung misalnya nih, adanya pembiaran judi, adanya pembiaran zina, ada pembiaran minum-minum, dibudayakan, bukan dibudayakan, dibiarkan, nggak diperingatkan, maka ada kezaliman di situ. Orang yang melakukan adalah melakukan zalim, orang yang tidak melarang juga mendukung kezaliman. Al-Quran begitu. Nah, akhirnya ancamannya terakhir bahwa zalim itu akan ditaruh Allah di neraka jahanam. Surat An-Nisa 168 dan 169 nanti dilihat di rumah. Itu makna dari zalim. Sekarang jenis-jenis kezaliman. Ada berapa zalim itu? Rasulullah menerangkan kezaliman ada 3 jenis. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah satu az-zulmu salasa, kezaliman itu ada 3. Yang mesti Bapak tahu nih. Jangan sampai kita melakukan 3-tiganya. Terutama jangan sampai kita melakukan yang pertama. Ya. Az-zulmu salasa, kezaliman ada 3. Fazulmu la yaghfirullah. Pertama, kezaliman yang tidak Allah ampuni. Jadi Allah tidak akan mengampuni. Walaupun Allah itu Maha Pengampun, khusus kezaliman yang pertama ini Allah tidak akan mengampuni. Wazulmu la yaghfirullah. Kedua, wazulmu yaghfirullah. Kedua, kezaliman yang Allah akan ampuni. Pertama tadi Allah nggak akan ampuni, yang kedua Allah akan ampuni. Ketiga, wazulmu la yarkuhullah, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Saya ulang ya, kata Rasulullah, az-zulmu salasa, kezaliman itu ada 3. Pertama, kezaliman yang tidak akan diampuni. Kedua, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah. Ketiga, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Tidak diampuni, dan tidak dibiarkan. Ya, sekarang kita garap satu-satu dengan cepat. Kezaliman yang pertama, kata Rasulullah, fa'amaz zulmu alladzi la yaghfirullah. Adapun kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah, fasyirku billah, adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Jadi yang pertama ya, jadi orang-orang yang syirik, orang-orang yang musyrik disebut orang-orang yang melakukan kezaliman yang pertama. Dalilnya mana? Kalau Bapak ingat seorang ulama zaman Nabi Musa namanya Luqman Hakim. Luqman Hakim dalam surat Luqman pernah menasihati anaknya. Bunyinya begini, ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka zulmun azim, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, pertama ya, disebut dengan zalim yang pertama, zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu menyekutukan Allah. Dalilnya mana dia enggak diampuni? An-Nisa berkata, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik sesuai kehendaknya. Jadi kalau Bapak misalnya melakukan dosa besar tapi gak syirik, berulang-ulang minta ampun dosa lagi, Allah masih ampuni. Ini dalilnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi syirik Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan sekali-kali mengampuni dosa syirik.
ampuni dosa selain syirik sesuai kehendaknya. Lalu disambung, wa may yusyrik billah, siapa yang syirik pada Allah, faqad istara isman azima, maka dia telah melakukan dosa-dosa yang besar. Tuh ya. Lalu yang kedua, sama di surat An-Nisa juga. Allah tegaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Lalu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah ampuni dosa selain syirik sesuai kehendaknya. Wa may yusyrik billah, siapa yang syirik pada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sesungguhnya dia sudah tersesat sejauh-jauhnya. Sesat sejauh-jauhnya begini nih gambarannya, karena ada sesat yang nyata, sesat yang dari jalan Allah, sesat sejauh-jauhnya. Sesat yang nyata ya dia nyasar aja. Jadi kalau kita misalnya ke suatu tempat kita bingung kemana, itu namanya sesat yang nyata. Sesat dari jalan Allah, dia mestinya lurus, dia ke samping. Tapi kalau faqad dhalla dhalalan ba'ida, orang syirik itu disebut sesat sejauh-jauhnya. Dia mau ke Bandung tapi ke Lampung. Jadi sesat sejauh-jauhnya. Orang Bandung di situ, dia ke Solo. Gitu. Ya, jadi jauh sekali. Gitu ya. Jadi kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Maksudnya adalah berbuat syirik kepada Allah. Itu tidak akan diampuni. Kecuali kalau orang itu sebelum matinya masih sempat bertobat. Sebelum mati nih, 2 jam 3 jam sebelum mati, tapi belum sampai maut, belum bertobat sama Allah, Allah ampuni. Dalilnya mana? Az-Zumar itu Allah pernah memanggil orang-orang yang berlebihannya, ya ibadi, bahai hambaku yang berlebihan gitu, yang melakukan dosa berlebihan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya, jami'an. Yaghfiru dzunuba jami'an, semuanya. Jadi bukan berarti ayat yang tadi bertentangan dengan ayat ini, enggak. Tapi istilahnya pokoknya kalau orang syirik kayak apa, sebelum mati masih sempat aman. Tapi berapa banyak orang yang syirik lalu sebelum mati sempat taubat? Ini masalahnya ya. Jadi kezaliman pertama adalah syirik kepada Allah, dan konsekuensinya kalau nggak diampunin, surat Al-Maidah ayat 2 berkata, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan dia masuk surga. Ya, wa ma'wahun nar, dan tempatnya yang pantas di neraka. Ya. Itu pertama. Lalu syirik itu apa? Saya kasih contoh dikit aja ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Mari kita berdoa pada Allah supaya jangan kita pernah melakukan ini. Kalau pernah melakukan ini, tolong bertobat selagi masih ada nyawa kita di badan kita ini. Syirik besar itu unsurnya 2, yaitu 1, siapa-siapa yang mengaku Tuhan. Di dunia ada nggak Pak ya orang yang mengaku dirinya Tuhan? Hah? Ya, zaman dulu di Quran ada namanya Fir'aun. Fir'aun berkata, Ana Rabbakumul A'la, aku ada Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Kata Fir'aun begitu. Lalu banyak juga orang-orang sekarang di zaman abad 20 kayak Sai Baba, tahu Sai Baba? Ya. Di India. Ngaku Tuhan semua. Nah, itu golongan orang-orang pertama melakukan syirik besar. Termasuk yang namanya Korun. Bapak tahu Korun? Korun itu orang yang kaya, zaman dulu besar. Dia sebenarnya nggak langsung mengaku Tuhan, tapi ketika dia dinasihati oleh para ulama, karena dia tuh hartanya banyak Pak, hartanya banyak, dia pamer, lalu dinasihati sama syekh ulama sana, jangan begitu, nanti buat orang ini. Dia berkata apa? Sesungguhnya semua hartaku ini dari kepintaranku. Di situ dia syirik, dan itu adalah kalimat yang implisit mengaku Tuhan. Kan
Karena sebetulnya semua rezeki dari siapa? Dari Allah. Tapi dia berkata, sesungguhnya ini semua dari kebenaranku. Zaman sekarang juga banyak orang yang begitu. Dani, misalnya nih, saya kasih contoh Dani lagi lain. Dani kita lihat udah nikah 20 tahun, anaknya udah gede, rumahnya baru indah. Kita tanya sama Dani, dan dulu kan miskin kan? Sekarang kok begini gimana? Wah Pak, saya ini pala jadi kaki, kaki jadi pala, berangkat pagi, pulang malam. Hasilnya ini. Itu sama dia mengaku Tuhan. Tidak ada unsur Tuhan, nggak ada unsur Allah yang memberikan dia rezeki gitu. Nah, siapa-siapa orang yang membanggakan dirinya, ujub, lalu dia berkata bahwa semua ini adalah hasil keringatku, sama dengan dia memindahkan posisi Allah, menyebutkan Allah. Itulah maknanya gitu. Syirik yang pertama, syirik besar. Syirik besar yang kedua, orang yang menyembah kepada selain Allah. Menyembah kepada selain Allah. Di saat mana dia menyembah Allah? Di saat mana dia menyembah Allah, dia juga menyembah kepada selain Allah. Menyembah itu bukan sholat, bukan hanya itu. Kita takut kepada suatu kekuatan, padahal kita harus takut pada Allah. Contoh, Pak Ustaz, mau saya undang buat ceramah di persemian jembatan. Persemian jembatan ini loh. Kedaung tuh Pak, yang tahu. Ayo, ceramah. Di akhir ceramah, saya kan dikasih tahu nih, Ustaz, habis ini doa. Tapi doa aja setelah penanaman kepala kebo. Nanam kepala kebo di ujung jembatan. Untuk apa nih? Ini supaya penunggunya nggak ganggu Ustaz. Jadi kita takut pada kekuatan selain Allah. Itu syirik besar. Menyembah pada selain Allah melalui perbuatan. Ada juga yang melalui kata-kata nih. Ada orang ibadah, ya selain Islam nih, ibadah, kita tiru ibadahnya. Padahal dia lagi ngomong sesuatu yang dia menyembah Tuhannya, kita tiru. Termasuk kita juga ikut-ikutan musyrik, menyembah pada selain Allah. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ada beberapa kalimat di situ, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, atau segala macam. Yang itu lagi ritual penyembahan pada Tuhan itu. Tapi kita ucapkan, hati-hati. Mencampur adukan yang hak dan batil. Itu sama dengan menyembah pada selain Allah di saat mana kita menyembah Allah. Jadi hati-hati ya dengan lisan kita juga. Itu syirik besar yang kedua. Kemudian syirik yang tidak diampuni ini, yang namanya zolim yang pertama tadi, ada juga syirik kecil. Syirik kecil itu namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi, nggak kelihatan. Contohnya, orang yang beramal dengan tujuan selain Allah. Orang yang beramal tujuan selain Allah. Jadi kan kita semuanya udah disumpah, disuruh sumpah sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah Rabbil Alamin. Jadi kita nggak bisa nyimpang, nggak bisa kita bilang ini untuk ini, pokoknya semua untuk Allah. Nah, Rasulullah berkata begini, innama akhwafa ma atakhawafu ala ummati asyirku billah. Sesungguhnya yang paling aku cemaskan dan aku takuti yang terjadi di oleh umatku adalah syirik kepada Allah. Amma inni lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamarun wala wasaran. Tapi syirik yang aku maksud bukan aku mau ngomong bahwa kalian tuh menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bulan. Nih lihat. Walakin a'malan li ghairillah. Syirik yang aku maksud itu adalah orang yang beramal untuk selain Allah. Wa syahwatan khafiyah,
karena di hatinya ada keinginan samar untuk dipuji sama orang gitu. Saya ceramah nih, itu harus lillah, nggak boleh ngarepin duit itu atau ngarepin dipuji orang. Habis saya ceramah, saya tanya sama bapak, gimana ceramah katanya? Bagus nggak? Gimana jago? Nggak boleh, lillah kali aja. Begitu pula bapak sedekah, bapak sholat. Kalau bapak sholat jadi imam, nggak boleh dibagus-bagusin hanya untuk orang bilang bahwa dia hafal Quran nih. Nah itu namanya beramal karena selain Allah. Itu syirik kecil pertama. Kedua, syirik kecil yang kedua ya ria seperti tadi ya. Yang ketiga, percaya pada takhayul, khurafat dan tahayul. Pak Mulyanto lagi dengerin ceramah saya, kejatuhan cicak. Dia deg-degan mau meninggal, saya mau meninggal. Itu tahayul. Atau Pak Kadir tiba-tiba gigi copot dari bawah. Kata orang dulu, buang ke atas pakai genteng. Gigi atas copot, buang ke got. Nah, itu budaya itu di awal kita masih dipakai tuh. Namanya tahayul, khurafat dan takhayul. Menganggap hari-hari sial gitu. Hari Selasa lu jangan dagang. Selasa sial tuh. Tuh orang Cina kebanyakan Selasa dagang. Ada yang Senin. Kalau orang yang Gunung Kawi ngambil kesenian, Senin libur. Nah itu semuanya khurafat, takhayul. Itu syirik kecil. Ya. Dan syirik kecil yang terakhir, bersumpah dengan selain nama Allah. Jadi kita udah dituntut nama agama. Siapa yang bersumpah silahkan, tapi demi Allah. Wallahi, billahi dan Taulah, wallah dan billah. Selain itu nggak boleh. Jadi kalau bapak dengar nanti ada orang yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, dibilangin nggak ada demi Rasulullah, ada demi Allah. Ada ini ya. Nah, itu syirik, itu kezaliman yang pertama Pak. Saya singkat lagi ya. Kezaliman yang kedua tadi dikatakan oleh Rasulullah, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah. Keterangannya begini. Wa amma zulmul ladzi yaghfirullah. Adapun zalim yang diampuni oleh Allah, nih ya, mohon perhatikan. Fa zulmul ibadi anfusahum fiha bainahum wa baina rabbihim. Adalah kezalimannya manusia kepada dirinya sendiri dengan perkara lalainya dia terhadap kewajiban kepada Allah. Ya, jadi pengertiannya begini. Kalau tadi yang pertama, zalim yang tidak diampuni adalah syirik kepada Allah. Zalim yang kedua adalah kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri dalam perkara-perkara lalainya dia kepada Allah. Oke, saya kasih contoh. Nabi Adam kan disuruh tinggal di surga. Tadi itu ada tuh ayat itu. Surat Al-Baqarah ayat 25 ya Pak? 24-25. Wa basyiril ladzina dan seterusnya itu. Ataja'alu fiha yang suruh makannya dan ini ada pasanganmu makan semua. Lalu ada ayat yang bunyinya gini. Wala taqrabu hadza sajarah. Adam, jangan dekati pohon ini. Pokoknya di surga kamu kemana aja bebas. Jangan kamu dekati pohon ini. Lalu setan datang bisikin Adam. Ya. Ini kan Allah kalau bilang jangan, berarti Allah kasih peraturan. Ini saya kasih kamu hak tinggal di surga. Ada larangan-larangannya, yaitu jangan dekati pohon ini. Setan datang bisikin, wah makan aja, nggak apa-apa. Adam dan Hawa memakan pohon itu. Kemudian Allah tahu, lalu Adam mengaku salah. Dikasih kalimat Allah, bunyi kalimatnya, Rabbana dzalamna anfusana. Tuhan kami telah menzolimi diri sendiri.
artinya dia telah melanggar perintah larangan Allah. Istilah Al-Quran, zalamna anfusana, persis sama. Zalim yang kedua itu yang diampuni adalah zalim kepada diri sendiri, yaitu melanggar perintah Allah. Lalu kasus kedua begini, Nabi Musa pernah jalan-jalan, tiba-tiba ada 2 orang berantem, orang Mesir sama orang Israel. Orang Israelnya bilang, tolong bantu saya dong, saya udah nggak kuat hadapin orang ini. Dibantu sama Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tuh terkenal emosian dan tangannya tuh kayak beko tuh, apa yang buat toy. Karena waktu dia ketemu sama calon istrinya yang lagi ngantri air, kan ngantrinya panjang. Nabi Musa bilang sini, udah di sini aja, keluar air. Nah, waktu ketemu orang berantem tadi, dia bantuin orang Israel itu, ditinju orang Mesir itu, buah mati seketika. Lalu orang bilang, cepat kamu kabur, ketahuan semua mungkin nanti. Kabur dia. Waktu kabur itu dia berdoa sama Allah. Bunyi doanya begini. Doanya, qala Nabi Musa berdoa. Ini ada di surat 28, surat apa? 28. Al-Qasas ayat 16 ya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diri sendiri. Udah habis bunuh kan dilarang. Aku telah menzalimi diri sendiri, maka ampuni aku. Tuh. Jadi zalim yang kedua, zalimnya akan diampuni oleh Allah kalau orang itu minta ampun. Ya, artinya zalim kepada diri sendiri karena dia melanggar perintah Allah. Contohnya yang ketiga, zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, ada seorang sahabat namanya Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik ini sahabat yang ibadahnya pada Rasulullah terus, tapi satu hari dikelincir dia berzina. Maka ketika selesai sholat berjamaah sama Rasulullah didekati sama dia, lalu dia berkata bisik-bisik, ya Rasulullah, ini qad zalamtu nafsi wa zanantu. Hei Rasulullah, saya sudah menzalimi diri sendiri, saya habis zina. Jadi istilah kedua, zalim yang diampuni oleh Allah, yaitu zalim kepada manusia, kepada diri sendiri karena melanggar perintah Allah. Yang pertama tadi, zalimnya manusia yang tidak diampuni oleh Allah karena dia syirik, menyekutukan Allah. Allah tersinggung, Allah nggak akan ampuni. Mungkin saja diampuni oleh Allah karena dia zalim kepada diri sendiri, melanggar perintah Allah. Saya percepat lah ya. Nah, yang ini, yang nomor 2 tadi, bukti bahwa dia akan diampuni. Bapak cek surat Ali Imran 135. Lihat ya. Walladzina iza fa'lu fahishatan, dan orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri, zakarallah, kemudian dia ingat Allah, fastaghfaru li dzunubi, lalu dia minta ampun, ya, terus dia berkata lagi nih, wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah, enggak ada yang bisa ampuni selain Allah, ya kan? Gitu ya. Wa ma yusiru ala ma fa'alu, dan tidak mengulangi lagi dia perbuatannya, wa hum ya'lamun. Jadi Allah akan ampuni kalau dia datang pada Allah walaupun apapun dosanya. Saya habis melanggar perintah Allah, saya zalimi diri sendiri, maka Allah ampuni. Ya, ini zalim yang kedua. Zalim yang ketiga, zalim yang terakhir adalah zalim yang Allah tidak akan biarkan. Keterangannya begini, kata Rasulullah, wa masul zulmul ladzi la yatrukuhullah, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, fa zulmul ibadi ba'dahum ba'd, adalah zalimnya seseorang kepada orang lain. Kalau tadi zalim dia kepada diri sendiri, zalim yang ketiga, zalimnya seseorang kepada orang lain. Ya. Sampai mereka saling menyelesaikan masalahnya, 2 orang ini.
maksudnya gini Pak, kalau kita ada masalah sama orang lain dan belum maaf-maafan, selama itu pula dua orang ini adalah lingkaran murka Allah. Mau istighfar kayak apa tidak akan diampuni, kecuali dua-dua orang yang punya masalah ini udah maaf-maafan, maka permaafan Allah jatuh lagi pada mereka. Jadi ingat Pak ya, kalau kita ada masalah sekecil apapun, orang yang tersinggung sama kita belum minta maaf sama dia, selama itu pula kita dalam wilayah kemurkaan Allah. Gini loh maksudnya, saya sama Pak Rudi tersinggung sama saya nggak minta maaf, lalu saya istighfar sama Allah, ya Allah ampuni aku. Allah berkata, iya saya ampuni, tapi nanti selesaikan dulu masalahmu sama Pak Rudi. Kalau dia udah maafin kamu, kamu udah minta maaf, baru kamu minta ampun sama saya ampuni. Tuh, namanya tidak dibiarkan oleh Allah. Jadi kezaliman yang ketiga, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, yaitu zalimnya seseorang hamba kepada hamba lainnya, sampai mereka saling memaafkan, baru tidak ada sebetulnya lagi. Nah contohnya ini banyak, ghibah, menuduh, meninjau orang, menganiaya. Nah zalim itu artinya menganiaya, kejam tadi itu jahat, merampok, mencuri orang, segala macam. Itu semua masuk wilayah zalim yang ketiga. Itu ya Pak ya. Jadi ini larangannya ada dan ancamannya juga ada. Nah, maknanya dia tidak dibiarkan oleh Allah. Allah ada di sisi orang yang dizolimi. Buktinya apa? Rasulullah berkata begini, fattaqi da'watal mazlum, takutlah kamu pada doa orang yang dianiaya. Fa innahu laisa bainallahi wa bainahu hijab, karena antara doa orang yang dizalimin nggak ada hijab antara dia dengan Allah. Misalnya gini, Pak Kadir saya hina, Bapak Arab berukun tuh Arab begitu misalnya, palsu lah, palsu gitu, dia tersinggung. Lalu dia berdoa sama Allah, ya Allah, saya terhina oleh wahyu itu, maka saya itu doa Bapak Kadir dikabulin sama Allah. Mungkin saya di sama Allah diadab, dibalas itu. Jadi hati-hati, Allah tidak akan membiarkan adanya kezaliman antara hamba dengan hamba lainnya. Kesimpulannya, ya saya percepat, ada satu istilah dalam Al-Quran namanya zalim, artinya mungkin mana bahasanya artinya kegelapan, mana istilahnya artinya melakukan perbuatan yang kurang, yang minus, ya, bernuansa kekafiran. Zalim ini dibagi tiga. Pertama, zalim yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu syirik. Kedua, zalim yang diampuni oleh Allah, yaitu zalim kepada diri sendiri karena melanggar perintah Allah. Dan zalim yang ketiga adalah zalim antara hamba dengan hamba lainnya yang tidak akan Allah biarkan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau digugat atau dibahas? Silakan mayoritas. Oh, silakan. Ustaz, mohon maaf, jadi kan saya pernah ngobrol sama orang gitu kan ya. Ya. Yang Ustaz bilang tadi kan zalim yang menentukan Allah ya. Ya. Kadang kita nggak sadar gitu kan, dalam kehidupan sehari-hari ini gitu kan, kita minta tolong sama orang itu gitu kan. Terus kita berucap, wah kalau nggak ada lu, gua nggak tahu siapa. Nah, itu termasuk. Ya, termasuk. Terus bilang kita, dokter itu bagus, dia nyembuhin saya. Iya. Itu termasuk juga. Iya termasuk. Ini saya kasih contoh ya pada dia mengenai dokter tadi deh, mendingan. Suatu hari Nabi Musa tuh sakit gigi sampai bengkak. Kemana-mana cari obat nggak ketemu. Lalu akhirnya dia berdoa pada Allah. Ya Allah sakit. Gimana dong ya Allah? Datang wahyu. Bukan saya, wahyu apa ya? Dari Allah. Bukan ilham apa ya? Di bawahnya wahyu. Hei Musa, kata Allah, itu depan rumah ada rumput, ambil gigit obat itu. Diambil Musa, sembuh giginya. Terima kasih ya Allah. 3 bulan kemudian sakit gigi lagi. Karena Musa udah ingat nih bahwa rumput kan ada obatnya. Dia nggak ke Allah lagi, dia ke rumput itu. Akan makin bengkak. Dia bilang sama Allah, ya Allah, kenapa gigi kok pakai rumput itu
Nggak bisa buka. Musa, pertama kali kamu datang pada saya, berarti kamu mengetahui bahwa saya yang menyembuhkan penyakit. Yang kedua, kamu datang sama rumput itu, ya minta aja semua rumput itu, jangan minta sama saya. Paham? Jadi kita tauhid kita mesti ke Allah lurus. Begitu kita berobat ke satu dokter itu paten, maka kita lupa sama Allah. Padahal kita bilang la shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali datang dari sini. Kita bilang orang-orang, lo datang kemari, mantep tuh, hati-hati. Juga misalnya ada orang mau berhutang sama kita. Biasanya orang yang mau berhutang sama seseorang, dia merendahkan dirinya sampai ke serendah-rendahnya. Akhirnya ngomong, saya udah kemana-mana, kalau nggak ke bapak nih gimana? Saya nggak tahu lagi nih hidup saya. Nah itu. Padahal ada istilah Allahu Samad, Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Dia bergantung manusia, gitu. Jadi betul Pak Dodi. Dari lisan ini kadang-kadang keluar perkataan syirik yang bikin Allah marah. Hati-hati. Itu nggak bisa dimaafkan. Ya bertobat bisa dimaafkan selama masih ada nyawa. Kalau udah terlanjur mati belum bertobat dari syirik, ya tadi ayatnya Innallaha la yaghfiru asyirku bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Sekelas kita sholawat juga, saya pernah ngomong gitu kan, kalau mohon maaf ya sering kejadian kalau naik mobil gitu, sholawatin dulu gitu kan, kita baca sholawat gitu kan, misalnya misalnya pengen punya rumah, udah sholawatin dulu ya Allah sallallahu alaihi Muhammad gitu, sebenarnya bagus. Tapi itu kan juga kadang hanya minta sama Allah ya, bukan kepada Nabi gitu. Itu termasuk apa Ustaz? Gak apa-apa. Cuman itu salah menempatkan sholawat aja. Masa ada sholawat buat itu pengen rumah, selawatin dulu Allah. Itu dibikin-bikin itu. Kita bisa kejadian. Sholawat memang diperintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Perintahnya sholawatlah pada nabi dengan taslim, ya kan? Bukan berarti sholawat itu difungsikan untuk yang lain. Saya pengen handphone nih bagus nih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa itu? Handphone di selawatnya. Iya, itu namanya pekerjaan batil, pekerjaan sia-sia. Ya, mau menyalahgunakan ayat atau itu untuk kepentingan lain. Nih, Pak Rudi pekerjaannya apa? Dia berswasta dagang. Saya kasih pisau. Bapak bukan tukang masak. Pisau ini bisa batil, bisa enggak bunyinya. Kalau bapak lagi emosian, pisaunya buat bunuh orang. Kalau bapak tukang masak, bisa buat masak. Tapi kalau bapak bukan nggak ada kaitannya sama pisau kerjaannya, bapak bingung memfungsikannya. Sama, nih Quran buka buat petunjuk gitu. Ini fungsinya lain buat mantra-mantra. Gitu. Kan beda fungsinya gitu. Ya gitu Pak Tumi. Dan hati-hati bisa tergelincir ke syirik. Gara-gara kalimat kita itu tadi. Kalau nggak ada bapak, aduh gimana saya hidup ini Pak? Untuk bapak tolong saya kemarin. Nah itu pengakuan terhadap makhluk itu kadang-kadang membuat Allah tersinggung. Ya udah sama aja kita tolong sama dia, jangan sama saya gitu. Ya Pak ya. Baik. Ada yang lain Pak? Ya, saya kira kalau nggak ada, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.